Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Reza, NPM 1700810100088. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan sendiri adalah prosesor yang terdistribusi besar-besaran secara paralel yang dibuat dari unit proses sederhana yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan pengetahuan berupa pengalaman dan dapat digunakan untuk proses lain. Jaringan syaraf tiruan tidak diprogram untuk menghasilkan keluaran tertentu, namun semua keluaran atau kesimpulan yang ditarik oleh jaringan didasarkan pengalamannya selama mengikuti proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran, ke dalam jaringan syaraf tiruan dimasukkan pola-pola masukan atau keluaran, lalu jaringan akan diajari untuk memberikan jawaban yang bisa diterima. Analogi jaringan syaraf tiruan dan jaringan syaraf biologis. Pada jaringan syaraf biologis ada badan sel. Nah, pada jaringan syaraf tiruan terdapat not. Begitu juga dendrit. Dendrit pada jaringan syaraf biologis itu bisa disamakan dengan input kalau di jaringan syaraf tiruan. Akson bisa sama dengan output. Sinapsis bisa sama dengan bobot. Selanjutnya, arsitektur jaringan syaraf tiruan. Pada jaringan syaraf tiruan, neuron-neuron akan dikumpulkan dalam sebuah lapisan yang disebut dengan lapisan neuron atau neuron layers. Neuron-neuron pada satu lapisan akan dihubungkan dengan lapisan-lapisan lainnya. Informasi yang didapatkan pada sebuah neuron akan disampaikan ke semua lapisan-lapisan yang ada, mulai dari lapisan masukan sampai dengan lapisan keluaran melalui lapisan tersembunyi atau hidden layer. Pada jaringan syaraf tiruan ini, 3 lapisan bukanlah sebuah struktur umum karena beberapa jaringan syaraf ada yang tidak memiliki lapisan tersembunyi. Yang pertama itu ada arsitektur jaringan dengan lapisan tunggal atau single layer net. Di dalam jaringan syaraf tiruan dengan satu layer, neuron-neuron diorganisasi dalam bentuk layer-layer. Dalam bentuk paling sederhana dari jaringan syaraf tiruan dengan satu layer, kita mempunyai sebuah input layer dari node sumber di mana informasi diproyeksikan ke output layer dari neuron, tetapi tidak bisa sebaliknya. Dengan kata lain, jaringan ini adalah tipe feed forward. Input layer dari node sumber tidak dihitung karena tidak ada perhitungan yang dilakukan. Yang kedua, jaringan dengan banyak lapisan atau multi-layer net. Multi-layer net merupakan jaringan dengan satu atau lebih lapisan tersembunyi atau hidden layer. Jaringan multilapis ini memiliki kemampuan lebih dalam memecahkan masalah bila dibandingkan dengan jaringan lapis tunggal. Namun, pelatihannya mungkin lebih rumit. Pada beberapa kasus, pelatihan pada jaringan ini lebih baik karena memungkinkan bagi jaringan untuk memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan jaringan berlapis tunggal karena jaringan tidak bisa dilatih untuk menampilkan secara benar. Yang terakhir ada jaringan dengan lapisan kompetitif atau competitive layer net. Bentuk lapisan kompetitif merupakan jaringan syaraf tiruan yang sangat besar. Interkoneksi antara neuron pada lapisan ini tidak ditunjukkan pada arsitektur seperti jaringan yang lain. Pada jaringan ini, sekumpulan neuron bersaing untuk mendapatkan hak menjadi aktif atau sering pula disebut dengan prinsip winner takes all atau yang menanglah yang mengambil semua bagiannya. Kelebihan dengan kekurangan. Kelebihan dari jaringan syaraf tiruan sendiri ada berbagai macam. Yang pertama, mampu mengakuisisi pengetahuan walau belum ada kepastian. Yang kedua, mampu melakukan generalisasi dan ekstraksi dari suatu pola tertentu. Yang ketiga, JST mampu menciptakan suatu pola melalui self-organizing. Yang keempat, memiliki kemampuan perhitungan secara paralel yang membuat proses menjadi lebih singkat. Nah, kekurangannya sendiri itu yang pertama, kurang mampu melakukan operasi numerik dengan presisi yang tinggi. Yang kedua, kurang mampu melakukan operasi aritmatik, logika, dan simbolis. Yang terakhir, apabila memiliki jumlah data yang besar, akan menyebabkan proses training menjadi lama. Algoritma jaringan syaraf tiruan yang pertama, informasi atau input akan dikirim neuron dengan bobot kedatangan tertentu. Yang kedua, input ini akan diproses suatu fungsi perambatan yang akan menjumlahkan nilai-nilai semua bobot yang datang. Selanjutnya, hasil penjumlahan ini kemudian akan dibandingkan dengan suatu nilai ambang atau threshold tertentu melalui fungsi aktivasi setiap neuron. Selanjutnya, apabila input tersebut melalui suatu nilai ambang tertentu
maka neuron tersebut akan diaktifkan. Tetapi kalau tidak, neuron tersebut tidak akan diaktifkan. Yang terakhir, apabila neuron tersebut tidak diaktifkan, maka neuron tersebut akan mengirimkan output melalui bobot-bobot outputnya ke semua neuron yang berhubungan dengannya. Contoh soal ya, kita masuk contoh soal. Jadi soalnya membuat fungsi logika n dari input X1 dan X2 dengan bobot W1 2, bobot W2 2, dan biasnya min 1,5. Jadi kita ada rumus, itu bisa dilihat rumusnya. Nah, tinggal dimasukkan saja X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah bias. Nah, di sini yang baris pertama X1-nya 0 dikali W1-nya 2 ditambah X2-nya 0 ditambah W2-nya 2 ditambah biasnya min 1,5. Hasilnya min 1,5. Begitu juga yang baris kedua. X1-nya 0 dikali W1-nya 2 ditambah X2-nya 1 ditambah dikali W2. W2-nya 2 ditambah biasnya sama min 1,5. Hasilnya 0,5. Begitu juga selanjutnya sampai baris yang keempat. Nah, setelah kita mendapatkan nilai netnya, kita mencari F-net-nya. Nah, gimana caranya mencari F-net-nya? Kita dapat itu ketentuannya. F-net sama dengan 0 jika netnya itu kurang dari 0. Nah, ada lagi F-net-nya itu sama dengan 1 jika netnya lebih besar sama dengan 0. Ya, jadi ini yang baris pertama, netnya kan min 1,5. Nah, min 1,5 kan lebih kurang dari 0. Jadi F-net-nya sama dengan 0. Ya, baris kedua 0,5. 0,5 kan lebih besar dari 0. Jadi F-net-nya 1. Begitu pula baris ketiga dan baris keempat. Ya. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.